jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita memperingati masuk dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Karena kasih yang agung yang mulia yang melayakkan kita untuk datang dalam hadirat-Nya yang kudus. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mentabiskan ibadah kita. Karena kasih yang agung, kasih yang mulia, kita semua dilayakkan. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah, oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti, apabila zaman berhenti, dan takhta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. andaikan laut tintanya, andaikan laut tintanya, dan langit jadi kertasnya. Andaikan ranting galamnya, dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisah. oh kasih Allah, oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah pada hari ini. Ibadah ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nas pembimbing kita
yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jemaat, mari kita bersama orang percaya di seluruh muka bumi menyampaikan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dan Dia menjadi kutuk karena kita. Dialah memikul segala kesalahan dan dosa kita. Kalau kita datang pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang telah dikaruniakan bagi kita. Oleh kuasa darahnya, Dia telah menebus semua dosa dan kesalahan kita. Mari kita datang dalam penyembahan kita kepadanya. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, tahtanya yang suci, dengan penyembahanmu yang paling dalam. Sebab Dia layak ditinggikan dan diagungkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Aulayakanku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. pujian, Ku naikkan sembah, ku berikan bagi
Terima kasih Yesus melihat tata atas segala kemurahan-Mu. Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Bapa. Mari angkat hatimu, katakan, oh Yesus, Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. terima kasih Yesus. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mau angkat pujian dan sembah kita kepada Tuhan Yesus. Karena segala kemurahan-Nya lah kita ada pada hari ini. Karena segala karunia-Nya, Dia yang telah mati di kayu salib bagi kita. Oleh karena iman kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Oleh segala pelanggaran kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kuasa darah-Mu kami dibebaskan. Dan kami dibenarkan oleh karena iman kami kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Angkat pujian-Mu kepadanya. Syukurku padamu ya Tuhan. Kau layak ditinggikan Yesus. Kau layak dimuliakan. Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Memuliakan-Mu. Sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Mari dengan kesungguhan hatimu katakan, Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. terima kasih atas segala pengorbanan-Mu bagi kami Yesus. Kudus Kau saja yang layak ditinggikan ya Tuhan. kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sebagai orang yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Tapi tak kala kami membaca firman-Mu, merenungkannya, itulah kekuatan kami. Itulah hikmat kami mengatasi dunia ini. Curahkan roh-Mu kepada kami untuk mengerti apa yang Kau firmankan kepada kami pada hari ini. Sehingga kami dapat melakukan firman Allah senantiasa. Firman Allah yang hidup, yang membawa kami mengerti dunia akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca dari Galatia pasal 3 ayat 6 sampai 14. Galatia pasal yang ketiga ayat 6 sampai 14. Yang berkata demikian. Semuanya itu mendatangkan murka Allah di atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal yang itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu adalah penanggalan manusia lama, serta kekuatan di dalam telah mengenakan manusia baru yang harus terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, timbullah masalah isu intern di antara orang Galatia. Para guru-guru mengatakan bahwa orang Galatia tidak usah heran. Apa yang Paulus ajarkan itu dia anti perjanjian lama. Dia sangat menentang perjanjian lama. Makanya pengajaran-pengajarannya itu meniadakan kekuatan keistimewaan perjanjian lama. Tapi saudara sekalian, mari kita lihat apa yang Paulus tulis sebagai satu tulisan yang mantap menghadapi pengajar-pengajar yang sesat. Bagi Rasul Paulus, ia menjawab dalam Galatia pasal 3 ayat 6 sampai ayat 14. Yang telah kita baca beberapa ayat dari situ. Sikap Paulus terhadap PL perjanjian lama sangat signifikan, sangat tinggi, dan dengan jujur mengakuinya. Paulus mengakui perjanjian lama sebagai pengetahuan perjanjian baru. Itu sebabnya dia mendalami perjanjian lama untuk mengerti sikap hidup di dalam perjanjian baru. Sikap Paulus terhadap perjanjian lama sangat signifikan. Juga ia mengutip dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Kalau kita baca Kejadian 3:15, sekarang engkau dan perempuan ini akan saling bermusuhan. Demikian keturunanmu dan keturunan dari perempuan itu. Saudara, dari sini kita lihat bahwa itu yang disebut the covenant of salvation. Di sini Paulus mengangkat dari perjanjian lama, ini covenant, ini satu perjanjian keselamatan yang akan datang. Makanya Martin Luther menyebutnya itu proto-evangelium. Proto-evangelium artinya pemberitaan Injil yang paling pertama, yang paling proto. Nah, ini yang harus kita mengerti, bahwa perjanjian lama bukan sekedar perjanjian lama.
Tapi ia tahu bahwa yang bisa menggenapi perjanjian lama itu hanya Kristus. Kristus yang bisa memenuhi apa yang dituntut dari perjanjian lama. Lalu kita melihat janji Abraham. Kita lihat bahwa dia kutip ini dari Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kalau kita baca di dalamnya itu ada program Allah terhadap Abraham dengan luar biasa. Di masa tuanya baru beranak. Di masa hari tuanya baru Tuhan limpahkan berkat Tuhan. Doktor misiologi Don Richardson menyebut upline, bottom line. Ia menyebut dua hal. Upline ialah, bottom line ialah menjadi keberkatan besar bagi dunia ini, bagi orang banyak. Itulah tujuan kehidupan Kristen yang dia sampaikan di sini. Tujuan kehidupan Kristen ialah kehadirannya dimanapun dia berada, dia akan menjadi berkat besar dan keberkatan besar bukan hanya tetangganya, tapi dunia ini di mana dia berada di situ dan berkat Allah mengalir lewat hidupnya. Yesus Kristus telah menjadi keturunan Abraham dan keturunan Daud. Oleh karena itu dia menyambung hidup dan dia datang langsung dari surga untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah keberkatan besar bagi kita dan bagi dunia ini. Saudara, seringkali orang tidak mengerti pemahaman tentang berkat yang dalam ini. Oleh karena itu, dalam perjanjian lama, Paulus mengutip tentang Kristus yang memberi berkat dan menjadi berkat. Kita ingat Don Richardson yang pernah di Indonesia, yang pernah melayani di Papua, di mana dua suku sedang peperangan, tetapi dia membawa perdamaian. Dan perdamaian itu menjadikan dua suku akhirnya menjadi bangsa yang besar. Saudara, ini yang kita tahu bahwa Paulus tidak membenci perjanjian lama, melainkan perjanjian lama itu menjadi tolok ukur kehidupan yang signifikansi di dalam kehidupan Kristiani. Saudara, itu sebabnya yang ketiga, kita bertemu dengan hukum Taurat. Paulus berbicara tentang hukum Taurat bukan tidak berlaku, tapi menggenapi mereka. Jadi kalau ia berbicara hukum Taurat, dia berbicara tentang penggenapan hukum Taurat. Bahwa Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan hukum Taurat dan untuk menggenapi hukum Taurat. Saudara, ini yang perlu kita camkan, bahwa dalam perjanjian lama berkat-berkat itu muncul dan itu telah mewarnai kehidupan Yesus. Dimanapun Yesus berada, disitulah keberkatan perjanjian lama. Saudara-saudara, itu sebab guru-guru palsu ini coba memberitakan tentang Paulus yang membenci perjanjian lama. Padahal dia memberitakan penggenapan perjanjian lama yang terjadi, yang hanya bisa menggenapi adalah Yesus Kristus. Tak seorang pun di dunia yang mampu menggenapi perjanjian lama. Dalam bukunya Dahan, Israel as the Great Nation, dia menulis tentang bangsa Israel. Kemanapun bangsa ini pergi, di situ perkembangan Injil. Di mana bangsa ini mengalirkan pekerjaan dan investasi ilmunya dalam pertanian, itu menunjukkan bahwa bangsa ini memang jaya dalam investasi itu. Itu sebabnya kita juga percaya bahwa bangsa ini bukan bangsa sembarangan. Ini adalah bangsa yang digenapi oleh Tuhan. Hanya mereka keras kepala, tidak menerimakan Injil sebagai anugerah yang dilimpahkan kepada mereka. Paulus berbicara tentang anugerah keselamatan, di mana Injil menjadi pokok utama. Yang keempat, isyarat bahwa Injil menjadi berkat utama dalam lintas budaya. Dan Injil menguasai budaya-budaya. Budaya apapun di dalam dunia
boleh berjalan sebagaimana dia berjalan, tetapi magnifikansi dari budaya-budaya itu dipengaruhi oleh Injil yang luar biasa, yang menawan para budaya-budaya dan juga budayawan-budayawan lagi belajar lebih tentang Injil. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian keturunanmu dan keturunannya, yang merupakan inti adalah janji keselamatan, yaitu the covenant of salvation. Martin Luther menyebutnya proto-evangelium. Jadi janji Abraham ini terus datang ke dalam dunia. Lalu kita lihat hal yang terakhir, menggenapi di dalam Kristus. Jadi Paulus menyukai perjanjian lama bukan karena di dalam perjanjian lama kita memperoleh keselamatan daripadanya. Perjanjian lama menghantar orang untuk selamat, tapi dia bukan keselamatan itu. Keselamatan merupakan anugerah Allah yang terbesar yang turun ke dalam manusia, di mana tidak ada sedikit pun manusia yang berharap dari anugerah Allah. Hanya manusia yang taat tunduk kepada Kristus dan mengaku itu di hadapan Kristus. Digenapi dalam Kristus. Dalam ayat yang ke-6 kita bisa baca di situ, secara itu juga Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Ada dua perkataan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dan perkataan yang satu ialah tetes teletai. Yang satu artinya, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tak kala seluruh dunia dan dosa datang di Golgota, di situ Yesus terpisah dari Bapanya. Yang tidak pernah terpisah dari Bapa oleh karena anugerah keselamatan, oleh karena percurahan Roh Kudus, oleh karena keselamatan yang diberikan kepada manusia, dia mengerjakan perpisahan itu. Dengan kata-kata yang disampaikan, yaitu tetes teletai, dalam bentuk indikatif. Aorist 2 diambil dari Matius 27 ayat yang berikutnya, ayat 51, yang menceritakan tentang kain yang di bait Allah pecah dua, robek dua, ketika disebut kata-kata itu. Artinya dia sudah menyelesaikan, mengerjakan pekerjaannya. Dia sudah mengangkut dosa isi dunia ini. Dan sudah bercabik-cabik tubuhnya untuk keselamatan manusia. Dia telah melakukan semua ini supaya surga terbuka. Menurut ahli-ahli saintis, itu kain secarik itu di bait Allah itu pernah coba dibelah jadi dua. Sapi besar sekali ke kiri dan ke kanan. Mereka pingsan karena kain itu tidak pernah terpisah dan terbelah. Tapi kuasa Allah yang maha tinggi menghancur kain itu karena Kristus telah mengerjakan tetes teletai, mengerjakan pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Manusia yang penuh dengan dosa diselamatkan oleh perkataannya. Itulah tanda-tanda kepada dunia ini untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan telah kerjakan buat kami. Anugerah keselamatan yang dilimpah kasihkan kepada kami sudah terjadi. Dan Engkau menghancurkan secarik kain di bait Allah untuk menunjukkan kuasa-Mu, bahwa Engkau bekerja dengan anak-Mu, membuka tabir-tabir keselamatan. Dan anugerah Allah boleh turun di tengah-tengah kami, di mana kami menerima keselamatan ini daripada-Mu,
Dan inilah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat mulia di hadapan Allah Tritunggal, di hadapan Bapa, Anak, dan Roh. Dalam Yesus Kristus Tuhan, amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian di dalam tayangan ibadah pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim dan nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan baik melalui transfer maupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu dalam hidupan kami. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih berkat pekerjaan, berkat usaha, berkat kesehatan, berkat yang begitu banyak Kau berikan bagi kami. Dan saatnya kami ingin memberikan ya Tuhan persembahan kami. Karena Tuhan menyucikan dan menguduskan. Sehingga pekerjaan Tuhan dapat tertuntaskan melalui setiap persembahan yang kami berikan kepadamu. Secara khusus untuk pekerjaan amat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita mari kita katakan, Yesus kekasih jiwaku. Syalalala, 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 syalalala ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara saya undang semua benari buat Tuhan. Syalalala, 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 syalalala ya. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lebih semangat lagi katakan, syalalala, 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 syalalala ya. Syalalala, 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 syalalala ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Syalalala, 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 syalalala ya. Syalalala, 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 syalalala ya. Katakan sayang disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku
diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami lagi umat-Mu datang dari Yang Kudus pada pagi hari ini dengan menaikkan ucapan syukur, di mana kami boleh merasakan akan pertolongan Tuhan. Sampai saat ini di tengah-tengah pandemi yang kami alami, kami masih melakukan ibadah. Itu berkat daripada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan dalam kehidupan kami, tapi Tuhan terus menerus mengawal, bahkan memelihara kami sampai pada saat ini. Kami boleh mendengarkan pelayanan firman Tuhan hari ini yang menjadi kekuatan yang menumbuhkan iman kami, mengarah dan mengharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber segala pertolongan daripada iman kami ini. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Sampai saat ini Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Telah memberkati setiap keluarga kami, telah memberkati anak-anak kami, telah memberkati semua pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan daripada hamba-hamba-Mu dalam Gereja Misi Indonesia yang sudah melakukan sidang sinode beberapa minggu yang lalu. Dengan program-program pada 5 tahun yang akan datang, kami bersyukur, kami percaya Tuhan akan mengawal. Tuhan sebagai pemimpin gereja yang memimpin gereja ini, jadikan gereja ini misi, menjadikan gereja ini sungguh menjadi berkat pelayanan, yaitu mengembangkan pelayanan misi ke depan di Indonesia, bahkan seluruh Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, pagi ini kami menaikkan syafaat kami, menyerahkan lagi seluruh pergumulan hidup kami, khususnya dalam pekerjaan yang kami lakukan sepanjang hari. Setiap hari selama ini kami mengharap kepada Tuhan, biar Engkau menjamah setiap pergumulan kami ini. Persoalan-persoalan dalam pekerjaan, persoalan-persoalan dalam keluarga, terus Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang tidak mendapat pekerjaan karena akibat pandemi yang kami alami selama ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberi pertolongan. Untuk saudara-saudara kami yang masih mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kunjungi dan berikan kekuatan kepada mereka masing-masing. Untuk para lansia, orang tua kami dalam usia tua, mereka rentan dengan segala penyakit pandemi ini. Tuhan kawal dan Tuhan berikan pertolongan. Harapan kami dan doa kami, Tuhan terus menyertai jemaat dan menjamah dan menjawab doa-doa yang mereka sampaikan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami selama mengikuti pendidikan. Selama ini mereka mengikuti pendidikan dalam situasi pandemi, mereka mengikuti secara online. Apapun yang mereka lakukan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat kepintaran bagi anak-anak kami, supaya mereka dapat mengikuti. Baik anak-anak kami yang sudah mengikuti pelajaran-pelajaran setiap harinya, bahkan anak kami yang akan lagi menaik kelas. Tuhan berkati dan Tuhan menolong mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk pelayanan gereja kami ini, GMI Korintus, dan pelayanan setiap ibadah yang dilakukan selama ini dengan pelayanan recording, khusus untuk tim medis yang selama ini melayani.
Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memilih tim ini dengan sukacita, dengan penuh ketaatan. Mereka sungguh-sungguh memakai dan sungguh-sungguh mereka melayani dengan penuh hati. Terima kasih Tuhan, berkati ya pelayanan ibadah kami secara online. Dan melalui pelayanan recording Tuhan berkati. Baik itu pelayanan guru sekolah minggu dan pelayanan semua pelayanan perkunjungan dalam kehidupan pelayanan gereja kami ini dapat bertumbuh ke depan, mengarah kepada Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapa. Kami teringat untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di garis depan dan mencapai suku-suku terabaikan, para misionari dari Indonesia. Kami tidak tebus satu persatu. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan menjamah setiap pergumulan yang mereka alami, yang senantiasa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa menyerahkan hamba Tuhan untuk Bapak Pendeta Deki dan juga Ibu Yudit beserta Vikaris Pingkan Mangundap. Tuhan berikan kasih karunia kepada mereka, kekuatan daripada Tuhan, kesehatan dan pemulihan daripada Tuhan, agar mereka lagi dipakai Tuhan. Lebih heran lagi ini, kami percaya kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah, kuasa Tuhan yang menguatkan, kuasa Roh Kudus Tuhan memakai dalam pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan. Berkatilah pelayanan kami Tuhan, berkatilah pelayanan gerejamu ini, untuk tim medis dan juga tim media center, bahkan para majelis yang ada. Tuhan berkati, Tuhan berikan konsentrasi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada akhirnya untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Kami bersyukur Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang dialami oleh bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Bangsa kami sudah melakukan vaksinasi ke beberapa tenaga kesehatan dan para pejabat tinggi dan juga para lansia yang sudah berlangsung. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan ini sungguh lagi ada perkembangan yang baik. Ini berkat pertolongan Tuhan, berkat kuasa Tuhan yang telah memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan para pembantunya, dan juga kepada seluruh pimpinan-pimpinan kami yang ada di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami doakan, kami masih berdoa untuk program-program daripada kepentingan bangsa kami ini. Dimanapun segala masa situasi politik dan ekonomi, Tuhan menolong. Tuhan tidak meninggalkan bangsa kami dan terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan jauh daripada sempurna. Kami berharap Tuhan mendengarkan dan terus lagi menjamah setiap pergumulan yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Dan kami mau akhiri doa kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, Tuhan rindu melalui kita, olehmu segala bangsa menjadi berkat. Dan mereka melihat kasih Kristus melalui kesaksian hidup kita, melalui doa-doa kita yang kita angkat bagi suku-suku yang terabaikan. Karena di sana masih banyak intan-intan dan permata Tuhan yang harus kita sampaikan berita keselamatan itu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Engkau cari intankah guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam limbahan ada intan yang berman. Intan-intan dan permata
jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. Jiwa yang telah sesat, jiwa yang telah sesat darimu sebab lemah, ada panggil dan seru, bantuan dari surganya. intan-intan dan permata, Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. bawalah kepadanya, Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. intan-intan, Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus, untuk mahkota Yesus, untuk mahkota Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, di mana kami boleh hadir di dalamnya menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun pandemik yang makin merajalela, tapi kami dengan iman boleh masuk tiap-tiap hari dengan perkara-perkara yang baru yang dapat kami selesaikan pada waktu ini. Pada saat ini kami ingin mengucap syukur untuk ulang tahun Ibu Surya Anggiani Luban Tombing pada tanggal 10 Maret. Bapa di dalam Tuhan Yesus, Engkau pelihara hamba-Mu dalam ulang tahunnya ini ada sukacita sekalipun ada pandemik. Tapi Engkau terus menyertai, memberkati dalam setiap langkah dan pekerjaan. Baik itu melalui gereja-Mu dan juga melalui pekerjaan apa saja. Tuhan memberkati dengan limpah kasih dan turunkan anugerah-Mu kepada keluarga yang hari ini berbahagia. Kami juga menaikkan syukur untuk Saudara Brian Robert Rowe yang berulang tahun pada tanggal 14 Maret. Bapa kiranya menyertai yang ulang tahun ini, berikan keberkatan dan senantiasa menyelimuti dengan berkat yang berlimpah kasih yang datang dari Tuhan, baik bagi keluarga, bagi pribadi. Kami juga menaikkan ucapan syukur untuk pernikahan ulang tahun rumah tangga yang terjadi di antara Bapak Reynold Kristiani Manopo yang menikah dengan Ibu Yuyun Setiawanti. Engkau berkati mereka dengan kelanjutan usia di tanggal 10 Maret. Dan kami doakan supaya Tuhan memberikan seorang anak sebagai hadiah yang paling utama dalam keluarga ini yang berlama-lamaan mereka sudah menantikan dengan susah payah.
Terima kasih Bapa, berkati yang ulang tahun pribadi maupun dalam pernikahan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan berkati. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Lakukan apa yang kita dengar, yang kita lihat. Maka berkat ini menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera yang datang dari Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Ambillah waktu itu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.